Selamat pagi. Sejumlah kasus dan bencana yang terdampak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan beberapa rangkaian berita luar kota akan kami rangkum dalam sesi Beritahu Saja News selengkapnya. Jelang Hari Raya Idul Adha 2020, penjualan hewan kurban di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, lesu. Hal tersebut terjadi karena melemahnya kondisi ekonomi dampak pandemi COVID-19. Seperti halnya yang terjadi di tempat penjualan kambing di Pasar Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Penjualan kambing jelang Idul Adha seperti saat ini biasanya meningkat, tapi justru sebaliknya, penjualan kambing lesu dikarenakan lemahnya ekonomi dampak COVID-19. Hal serupa juga terjadi di Pasar Ternak Regional Pakuan Bojong Cideres yang berada di Jalan Raya Timur Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Kasubag TU UPTD Peternakan Kadipaten, Kusnadi mengaku untuk penjualan hewan kurban pada tahun ini terbilang menurun. Pasalnya, dibanding tahun sebelumnya, para pembeli yang biasanya kebanyakan dari luar daerah atau kota-kota besar tidak berbelanja. Kendati demikian, Kusnadi menyatakan terkait harga hewan kurban pada tahun ini tidak mengalami perubahan alias stabil, di mana harga termurah hewan kambing per 1 ekor berkisar 3 juta dan termahal 4 juta hingga 5 juta. Jabar Bergerak Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kembali melaksanakan bantuan sosial atau bansos untuk warga terdampak COVID-19 di Kota Angin. Bantuan berupa paket sembako tersebut menyasar di 26 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Majalengka. Sekretaris Jabar Bergerak Kabupaten Majalengka, Surya Pragala menjelaskan bahwa program Jabar Bergerak yang sudah berjalan tersebut menitik beratkan kepada warga yang belum tersentuh dari 8 pintu bantuan bansos pemerintah. Menurut Surya Pragala yang juga sebagai koordinator Tebar Sembako Kabupaten Majalengka itu, di bulan Juli 2020 ini, Jabar Bergerak Kabupaten Majalengka membagikan 200 paket sembako yang akan disebar di Majalengka dan prioritas penerima bansos tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Sultan Kesepuhan Cirebon 14, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Kang Emil menambahkan saat ini pihaknya akan datang langsung ke kediaman Arif Natadiningrat di Cirebon untuk mengucapkan bela sungkawa. Sebelumnya, mendiang Arif Natadiningrat meninggal dunia pada Rabu 22 Juli 2020 di Rumah Sakit Santoso Bandung sekitar pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Menurut menantu Sultan Arif, Muhammad Akbar, sang ayah mertua telah menderita penyakit kanker sejak lama. Sultan pun sudah dirawat di Rumah Sakit Santoso Bandung sejak 3 hari lalu. Alun-alun Majalengka, Jawa Barat kini sedang memasuki tahap revitalisasi dan perkiraan akan rampung pada akhir 2020 mendatang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Bupati Majalengka Haji Karna Sobahi meninjau langsung ke lokasi proyek di Kabupaten Majalengka itu pada Rabu 22 Juli 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengaku bahwa revitalisasi alun-alun Majalengka ini bahwa pihaknya telah membayangkan sebagai arsitek proyek alun-alun Majalengka tersebut akan sangat indah sekali. Sebelumnya, Kepala Bidang Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Majalengka, Mamat Rahmat menyampaikan bahwa pembangunan alun-alun Majalengka di tahun 2020 ini merupakan pekerjaan tahap kedua. Seperti yang diketahui, pemerintah Kabupaten Majalengka sudah menganggarkan untuk revitalisasi alun-alun Majalengka dengan anggaran 18 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengizinkan belajar dengan tatap muka di dalam kelas untuk Kabupaten Majalengka lantaran sudah masuk zona hijau COVID-19. Namun, saat ini ada satu kecamatan di Majalengka ada seorang warga datang dari luar kota dan positif corona. Maka secara umum mempengaruhi indeks keseluruhan. Kang Emil juga berpesan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka agar mempersiapkan kotak plastik itu sebagai sarana prasarana pengamanan untuk para siswa.
Polsek Talaga, Polres Majalengka telah menyiapkan bantuan ke masyarakat yang tengah melakukan karantina mandiri bagi warga yang sempat kontak dengan pasien positif COVID-19. Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso melalui Kapolsek Talaga, AKP Agus Romi mengatakan, bantuan berupa paket sembako tersebut diberikan kepada warga Blok Campaga, Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Menurut Kapolsek, bahwa adanya karantina mandiri di wilayah binaannya itu berawal adanya pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari Desa Cimuncang, Kecamatan Cingambul, Majalengka, yang sempat melakukan kontak dengan saudaranya di Blok Campaga, Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Setelah diketahui yang bersangkutan terjangkit virus corona, menurut Kapolsek, dari 11 kepala keluarga, 8 orang dilakukan uji swab di lingkungan Blok Campaga oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Majalengka. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pihak Polri, khususnya Polres Majalengka melalui Polsek Talaga, pihaknya pun menyalurkan bantuan berupa sembako kepada warga yang sedang diberlakukannya karantina mandiri di blok tersebut. Demikian rangkaian informasi di hari ini yang dikutip dari timesindonesia.com, domisili Majalengka. Ikuti terus formulasi berita di wilayah Majalengka, Jawa Barat dalam sesi Beritahu Saja News. Saya admin Beritahu Saja. Salam hangat. Wassalamualaikum.